Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, ketemu lagi bersama Nuraini dalam penyampaian bahan pembelajaran kimia kelas 12 IPA. Ya, kesempatan ini untuk memaparkan tentang gugus fungsi senyawa karbon diantaranya asam karboksilat dan ester. Masih lanjutan dari video yang kemarin ya. Asam karboksilat dengan rumus umum RCOOH. Ya, rumus gugus fungsinya RCOH. Asam karboksilat atau asam alkanoat diturunkan dari nama alkana yang sesuai dengan mengganti akhiran A menjadi oat ya, dan memberi awalan asam. Rumus umumnya CnH2nO2. Ya, jadi O-nya ada 2. Untuk tata nama seperti biasa bisa secara iufak. Nama alkana rantai induk A diganti dengan OAT. Misalkan metana-nya kalau mengandung gugus fungsi COOH menjadi asam metanoat. Jadi di depannya ada kata asam, di belakangnya diberi akhiran OAT. Di sini ada beberapa contoh struktur dari asam karboksilat. Ada asam metanoat, asam propanoat, dan asam butanoat. Nah, untuk nama trivial diambil dari sumber asam yang bersangkutan. Misalkan ada asam metanoat disebut sebagai asam formiat. Formiat itu awal kata dari formika atau semut. Sehingga asam metanoat, asam formiat disebut juga dengan asam semut. Dan berikut adalah dalam tabel beberapa contoh ya. Selanjutnya, di sini masih dengan nama trivial. Jika ada cabang, maka cabang dinyatakan dengan huruf Latin dimulai dari atom C yang terikat langsung pada gugus COOH, yaitu atom C nomor 2 atau alfa. Ya, jadi COH, C-nya dalam COH itu sebagai atom C nomor 1, kemudian selanjutnya C yang berikutnya adalah atom C nomor 2. Contoh secara iupak, namanya yang dari struktur yang digambar adalah asam 4-etil. Kenapa ada cabang berupa C2H5, yaitu 4-etil pada C nomor 4 dan 2-metil pada C nomor 2 pada struktur panjang heksanoat. Ya. Dan nama iupak ini bisa juga sebagai nama trivialnya yaitu asam Y-etil alfa metil heksanoat. Ya, seperti itu. Sifat fisika asam karboksilat. 9 anggota pertama asam karboksilat merupakan cairan tidak berwarna, namun memiliki bau yang tidak enak. Di atas 10, maksudnya di sini 10 atom C-nya, merupakan padatan seperti lilin dan memiliki tingkat penguapan yang rendah, sehingga tidak berbau. Memiliki titik didih lebih tinggi daripada alkohol. C1 sampai C4 larut dalam air, seiring peningkatan jumlah atom C, kelarutan dalam air semakin berkurang. Reaksi asam karboksilat. Di sini ada reaksi netralisasi, yaitu asam karboksilat bereaksi dengan NaOH. Ya, NaOH atau Na2CO3 dan NaHCO3. Di situ terjadi reaksi penetralan. Netralisasi adalah suatu proses untuk memisahkan asam lemak bebas atau ALB dari minyak atau lemak dengan cara mereaksikan asam lemak bebas dengan basa atau pereaksi lainnya sehingga membentuk sabun ya, dengan tujuan
memurnikan minyak. Di sini ada contoh reaksi esterifikasi. Reaksi esterifikasi ini pengesteran ya, bisa juga ini digunakan untuk membuat sabun. Kegunaan asam karboksilat. Yang pertama, asam format sama saja ya, digunakan dalam industri kecil, penyamakan kulit, dan penggumpal bubur kertas atau karet. Asam asetat atau yang lebih populer sebagai asam cuka digunakan sebagai cuka makan dengan kandungan asam asetat 20-25%. Asam cuka banyak digunakan sebagai pengawet makanan dan penambah rasa makanan seperti pada bakso dan soto. Yang ketiga, asam stearat. Asam ini berbentuk padat, berwarna putih, dan biasanya digunakan sebagai bahan dasar pembuatan lilin. Selanjutnya ada asam sitrat. Nah, asam sitrat itu adalah untuk zat tambahan pada sirup sari buah-buahan dan biasanya digunakan untuk pengawet buah dalam kaleng. Yang kelima ada asam oksalat. Asam oksalat ini untuk pembekuan pada titrasi. Dan yang terakhir masih asam format atau asam metanoat yang juga dikenal sebagai asam semut, merupakan cairan tak berwangi dengan bau yang merangsang. Biasanya digunakan untuk mengumpalkan lateks atau getah karet dan obat pembasmi hama. Sekarang gugus fungsi ester. Ester atau alkil alkanoat. Ester adalah gugus karbon yang terikat pada atom C, gugus R aksen, ya. Sedangkan alkanoat adalah gugus R COO. Rumus umumnya CnH2nO2. Rumus umum ester ini sama dengan asam karboksilat sehingga dia bisa berisomer fungsional. Tata nama IUVAC alkil alkanoat. Di sini ya, kita lihat contoh ada etil etanoat. Nah, etilnya dari OC2H5 ya, etanoat. Maaf, di sini ya C2H5, etanoat CH3COO. Itu etanoat ya. Kemudian sifat fisika ester merupakan turunan asam karboksilat dan memiliki bau yang menyenangkan atau aroma-aroma yang sedap ya, seperti pada minuman-minuman segar gitu ya. Memiliki titik didih yang lebih rendah dibandingkan dengan asam karboksilat. Kemudian reaksi ester bersifat netral biasanya mengalami reaksi kimia di mana gugus aloksi atau OR aksen diganti dengan gugus lain, reaksi hidrolisis pada suasana asam. Merupakan kebalikan dari reaksi esterifikasi dengan bantuan katalis asam yang merupakan RX dalam kesetimbangan. Atau bisa juga reaksi ester ini merupakan reaksi hidrolisis pada suasana basa. Ya. Merupakan reaksi sempurna ester dilepaskan dari kesetimbangan, diubah menjadi garam organik dan tidak bereaksi kembali dengan alkohol atau bersifat irreversible, tidak bisa bereaksi kembali. Nah, kegunaan ester di sini ya. Ester ada amil asetat, banyak digunakan sebagai pelarut untuk damar dan laks ya. Kemudian esterifikasi etilen glikol dengan asam benzen 1,4. Dikarboksilat menghasilkan polyester. Dengan asam benzen 1,4 dikarboksilat menghasilkan polyester, sedangkan yang digunakan sebagai bahan pembuat kain. Karena baunya yang sedap, maka ester banyak digunakan sebagai esen pada makanan ya. Karena ester ini esen buah-buahan ya.
seperti di contoh di bawah. Rumus strukturnya ada jenis esternya namanya amil asetat, itu beraroma buah pisang, amil palerat itu beraroma buah apel, dan seterusnya. Baik, terima kasih telah menyimak video ini. Sampai jumpa di bahasan berikutnya. Mohon maaf jika ada kekurangan, pasti banyak kekurangan. Jangan bosan-bosan menonton videonya. Tetap menyimak YouTube-nya AA Nuraini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.